Puji Tuhan, sikap seorang hamba Tuhan seharusnya tidak takut terhadap virus COVID-19. Dia tahu dengan jelas bahwa firman Tuhan berisi tentang jaminan keselamatan dan jaminan pelindungan bagi setiap orang yang berlindung di balik naungan sayap Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan juga memberikan janji bahwa Dia akan meluputkan kita dari penyakit sampar. Ia seharusnya tidak takut dan menutup gereja, padahal pemerintah tidak pernah memberikan larangan untuk beribadah, kecuali beberapa tempat yang memang ada diberlakukan PPKM darurat. Itu hanya sebuah inisiatif dia sendiri. Dia tidak ingin ada kasus-kasus COVID-19 di dalam gereja dia. Ia bukan juga mengintimidasi jemaat Tuhan dengan setiap minggu menekankan betapa bahayanya virus tersebut, betapa banyaknya korban yang sudah berjatuhan. Dia juga bukan yang terus-menerus mengirim pesan-pesan di WA group yang isinya hanya berita seputar kehebatan virus tersebut. Daripada membicarakan kehebatan virus, seharusnya dia membicarakan kehebatan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Dia harusnya menguatkan iman jemaat dengan terus-menerus memberikan firman yang berisi, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan masih ada. Kuasanya masih nyata. Haleluya. Bapak dan Ibu, begini. Saya tidak akan pernah mau mengkhotbahkan kehebatan virus COVID-19. Dan saya juga tidak akan mau mengatakan bahwa dia hebat. Karena saya tahu dia adalah ciptaan Tuhan. Dia di bawah kendali kuasa Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Dan saya tidak mau membuktikan bahwa virus itu betapa dia berkuasa terhadap hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah meninggal karena kena COVID-19 atau apapun. Dan saya tidak akan mau terus mengatakan bahwa virus itu sudah ada di mana-mana dan berkuasa seolah-olah kita manusia yang percaya sama Tuhan ini tak berdaya. Bapak dan Ibu, begini, ada taktik di balik iblis tentang pandemi COVID-19 ini. Hal yang pertama, taktik iblis di balik virus ini adalah begini. Pertama, dia menjadikan orang Kristen jadi takut. Sehingga orang Kristen jadi bingung. Apakah kuasa Tuhan itu masih ada? Apakah Yesus masih bisa mengendalikan situasi ini? Apakah Yesus bisa memproteksi keluarga dia? Apakah Yesus kuasanya masih nyata atau tidak? Yang kedua begini, Bapak dan Ibu. Taktik iblis di balik COVID-19 ini adalah begini. Orang Kristen jadi tidak usah beribadah lagi. Jadi dia mau orang Kristen hanya di rumah saja. Nah, Bapak dan Ibu, Anda bisa melihat bahwa iblis, kita bisa melihat bahwa dia menjalankan taktik ini membuat orang seolah-olah harus di rumah saja, tidak usah beribadah dan cukup mengaku Kristen tetapi tidak pernah beribadah di hari Minggu. Yang ketiga begini, Bapak dan Ibu, iblis mau membuat iman orang Kristen mati secara perlahan-lahan. Padahal Bapak dan Ibu, untuk tidak beribadah saja sudah membuat iman kita lemah, apalagi dengan hal mematikan iman secara perlahan-lahan. Dan saya boleh melihat banyak orang Kristen berdebat sekarang antara yang percaya sama Tuhan, kuasanya masih ada, dengan yang tidak dan sudah mulai ragu-ragu. Bapak dan Ibu, bahaya sekali jika iman kita dibuat iblis mati perlahan-lahan. Hal yang keempat, saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu. Iblis menghantam para pemimpin, yaitu para pemimpin gereja, gembala, dan siapapun orang yang berpengaruh yang
dia memakai orang tersebut dengan sifat ketakutan dia, sifat pengecut, dan sifat yang dia memang meragukan kuasa Tuhan. Dia memakai orang-orang tersebut untuk terus mengkhotbahkan kehebatan virus COVID-19. Dan dengan alasan harus menjaga kesehatan imun dan lain sebagainya. Dan menyarankan mereka berdiam di rumah saja. Bapak dan Ibu, kita tentunya tidak mau hidup dengan kondisi begini, bukan? Saya percaya begini, satu hal. Setiap senjata yang ditempa terhadap saya tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dan pengadilan akan engkau buktikan salah. Dan ini tertulis di Yesaya pasal 54 ayat 17 adalah bagian dari hidup saya. Saya percaya firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa setiap serangan apapun, bahkan virus COVID-19, tidak akan bisa membuat akhirnya kami harus mengakui kehebatan dia dan sebagainya. Tidak. Saya percaya begini Bapak dan Ibu. Jika memang Yesus hidup di tahun 2021 ini, dan dia ada, apakah Yesus akan takut sama virus COVID-19? Renungkan pertanyaan saya. Bapak dan Ibu, jangan sampai Tuhan menemukan kita ini seorang pengecut. Kita ini tidak punya iman. Kita ini penakut. Saya mau memastikan hidup saya dan istri saya, keluarga saya, ada dalam barisan orang yang percaya sama Tuhan. Bahwa Yesus berkuasa atas virus COVID-19. Jadi kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar. Kami akan terus melangkah dengan iman. Sampai hari ini, 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun 5 bulan, terhitung dari bulan Februari tahun 2020, kami melakukan aktivitas tanpa diintimidasi dengan kehebatan virus COVID-19 yang banyak dikhotbahkan oleh pada teman-teman hamba Tuhan yang lain. Sampai hari ini, kami masih terus beraktivitas melayani Tuhan tanpa memikirkan harus begini dan begitu dan sebagainya. Bapak dan Ibu, Anda yang tahu dan sering mengikuti pelayanan kami di YouTube, Anda bisa melihat bahwa kami ada di mana-mana. Kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kami. Kami pasti selamat di dalam nama Yesus. Kami pasti aman di dalam nama Yesus. Dan kami akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya kami akan berbahagia jika kami tetap ada dalam barisan Tuhan yang tidak takut dengan kematian. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami akan terus mengabarkan Injil bahwa Yesus juru selamat dan juga penyembuh bagi semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.